Selamat sore pemirsa, inilah Headline News Metro TV. Dan pemirsa, kita ikuti informasi berikut ini. Yaitu hari ini KPU menyampaikan informasi seputar perkembangan pemilu 2024. Jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito akan melaporkannya dari gedung KPU Jakarta. Arbida, apa saja poin penting yang disampaikan KPU hari ini? Baik, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini KPU RI tengah menggelar konferensi pers yang digelar tadi dimulai setengah 3 sore di gedung KPU RI di Jakarta. Di mana pembahasan pada konferensi pers hari ini mencakup 5 hal, yaitu masalah pada PPLN termasuk di Kuala Lumpur, kemudian pelaksanaan rekapitulasi kabupaten kota, lalu terkait dengan data daerah TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, lalu update data Sirekap dan juga mempersiapkan tahapan pilkada. Namun ada beberapa poin menarik yang tadi saya tangkap dari konferensi pers yang saat ini masih digelar oleh KPU RI, yaitu terkait dengan Sirekap, di mana Sirekap ini memang sempat membuat gaduh publik dan dianggap bermasalah. Namun pada konferensi pers pada hari ini KPU RI mengaku bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan pada aplikasi Sirekap, di mana perbaikan itu mencakup penyesuaian data anomali atau data yang tidak sinkron antara formulir C hasil plano TPS yang diunggah dengan hasil konversi angka di aplikasi Sirekap. Kemudian KPU juga menegaskan bahwa Sirekap ini hanyalah sebagai alat bantu untuk memberikan informasi kepada publik, sementara hasil pemilu 2024 itu berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Adapun juga tadi KPU RI juga sempat memberikan informasi terkait dengan Sirekap dari tanggal 15 Februari hingga Selasa 27 Februari pada hari ini, di mana data anomali tersebut menunjukkan untuk Pilpres sendiri ada 154.541 TPS, kemudian DPR RI 13.767 TPS dan DPD 16.450 TPS. Kemudian poin menarik lainnya yang kami tangkap adalah terkait dengan TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan atau PSU, PSS dan juga PSL. Di mana menurut data per tanggal 27 Februari pukul 2 dini hari dari KPU RI ini menyebutkan bahwa untuk jumlah PSU ini terdiri dari 738 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang, lalu ada 258 TPS yang akan melakukan pemungutan suara susulan, lalu ada 117 TPS yang akan melakukan pemungutan suara lanjutan. Sehingga jika di total TPS yang akan melakukan PSU, PSL maupun PSS ini adalah 1.113 TPS dari 38 provinsi, 229 kabupaten kota dan 560 desa. Adapun kesempatan paling akhir pemungutan suara ulang ini adalah 10 hari dari pemungutan suara, artinya nantinya akan terakhir adalah 24 Februari 2024. Nah, jika kita berbicara mengenai pemungutan suara di Vera dan juga pemirsa, tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, namun juga dilakukan untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Itu satu-satunya negara yang melakukan pemungutan suara ulang adalah Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Pemungutan suaranya yaitu KPU mengupayakan pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur ini nanti tidak akan melebihi batas rekapitulasi, yaitu waktu batasnya adalah 20 Maret 2024. Nantinya KPU RI ini akan melakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dengan 2 metode saja, yaitu metode TPS dan juga kotak suara keliling atau KSK, di mana pengalaman ini diambil dari pengalaman pemilu 2019 dan juga 2024 yang menyatakan bahwa pemungutan suara untuk metode lain, yaitu metode pos khususnya, ini rentan kecurangan atau cacat prosedurnya. Nah, untuk jadwal sendiri, untuk metode KSK atau kotak suara keliling dijadwalkan jika sesuai rencana akan dilakukan pada tanggal 9 Maret atau hari Sabtu 9 Maret 2024. Kemudian untuk metode TPS sendiri ini akan dilaksanakan pada minggu hari setelahnya, yaitu Minggu 10 Maret 2024. Sehingga nantinya hasil rekapitulasi ini dapat direkap oleh KPU RI sebelum tanggal 12 Maret 2000. Maksud saya sudah ada rekapitulasinya hasilnya di tanggal 12 Maret 2024. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, yang hanya diulang adalah bagi pemilih di Malaysia yang sebelumnya menggunakan metode pos, sehingga bagi masyarakat warga negara Indonesia di Malaysia yang sudah melakukan metode TPS ini tidak perlu untuk mencoblos ulang lagi. Nah,
untuk diketahui pemirsa bahwasanya untuk jumlah pemilih total di luar negeri sendiri ini jumlahnya adalah 1.750.474 dan khusus untuk di Kuala Lumpur sendiri ada 474.000 pemilih atau yang melakukan pemungutan suara di Kuala Lumpur. Nah, sebagai informasi kembali terkait dengan hasil rekapitulasi berdasarkan website dari KPU RI untuk pemungutan suara pemilu 2024 ini berdasarkan website per jam 15 waktu Indonesia Barat. Ini paslon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini masih unggul dengan meraih 58,84% atau 75 juta suara. Kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan meraih lebih dari 31 juta atau 24,46% dari seluruh pemilih. Lalu terakhir ada paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang meraih lebih dari 21 juta suara atau 16,7%. Nah, data ini dihimpun dari rekapitulasi 638.059 TPS dari 823.236 TPS yang ada di Indonesia. Adapun juga rekapitulasi ini sendiri masih terus dilakukan sejak 15 Februari 2024 hingga nanti tanggal 20 Maret 2024. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Vera. Baik, terima kasih Arbida Dono Semito atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.